Astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita bisa bermajelis ilmu walaupun dalam kondisi berpuasa. Semoga menjadikan tambahan pahala bagi puasa kita. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan di pagi hari ini masih membahas kitab Kabairudz Dzunub, dosa-dosa besar, dan kita masuk pada dosa besar ke-50, menyakiti dan mencaci maki kaum muslimin. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan manusia sehari-hari, maka kita lihat bahwa manusia itu di antara mereka ada yang bisa menjaga lisan, ada yang tidak bisa menjaga lisan. Ada yang bisa menjaga perbuatan, ada yang tidak bisa menjaga perbuatan. Ada orang yang sabar ketika disakiti orang, ada orang yang tidak sabar, bahkan ada yang pendendam, bahkan boleh jadi ada yang sampai kemudian melakukan hal-hal yang akhirnya menyakiti orang. Begitulah kehidupan manusia, tidak lepas dari perkara-perkara tadi. Artinya bahwa tidak ada manusia yang hidup di bumi ini kecuali pasti akan dibicarakan manusia. Jangan lagi kita, Allah Subhanahu wa taala sendiri dibicarakan orang-orang Yahudi, bahkan dimakinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bagaimana kurang ajarnya orang-orang Yahudi terhadap zat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menuduh Allah Subhanahu wa taala fakir dan mereka yang kaya. Innallaha fakirun wa nahnu aghnia. Bahkan juga mereka mengatakan bahwa yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu. Padahal tangan Allah itu bal yadahu mabsutatan, bukan terbelenggu. Artinya bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak lepas dari ucapan-ucapan kotor manusia, padahal manusia adalah makhluknya, tentu sesama manusia tidak akan lepas lagi. Para nabi saja tidak lepas dari ucapan manusia. Bahkan nabi yang paling banyak mendapatkan penghinaan dari kaumnya adalah Nabi Musa. Sehingga Nabi SAW mengatakan, laqad udhiya akhi Musa katsira fasabara. Sungguh saudaraku Musa banyak diuji oleh Allah, disakiti oleh kaumnya dengan kata-katanya, tapi dia Nabi yang sabar. Termasuk Nabi SAW.
Bahkan wanita yang sudah jelas-jelas kesuciannya, tidak pernah keluar dari mihrabnya, kerjanya hanya ruku dan sujud kepada Allah Azza wa Jal, Maryam bintu Imran, tidak lepas daripada hinaan manusia dan tuduhan manusia, dan dituduh bahwa Maryam telah berzina sehingga melahirkan Isa bin Maryam. Termasuk juga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tidak lepas daripada cacian dan makian manusia, dituduh berzina dengan Safwan ibn Mu'attil. Tetapi kedua wanita itu, Maryam ataupun Aisyah Ummul Mukminin, adalah dua wanita suci yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Maka sering saya katakan, sebagai pelipur lara, sebagai penghibur jiwa, kalau seandainya ada orang yang mencaci maki ibu, menghina, menggibah, memfitnah, menuduh, maka kesampingkan ucapan manusia. Artinya jangan pedulikan ucapan manusia, buang ucapan manusia ke belakang punggung. Apakah ucapan itu dalam bentuk cacian ataupun pujian? Jangan pedulikan ucapan manusia. Yang kedua, berjalanlah dengan takdir Allah. Berjalanlah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalaupun satu dunia dikumpulkan insuhum wa jinnuhum, manusia dan jinnya sekalipun, untuk mencaci maki ibu, untuk menghina ibu, untuk memadaratkan ibu, itu tidak akan merubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan merubah takdir. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sekiranya manusia berkumpul kepadamu, ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa ma qad kataballahu lak, maka kecelakaan tidak akan sampai kepadamu kecuali sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Kalau seandainya manusia berkumpul untuk mencelakakan kamu, kecelakaan itu tidak mungkin terjadi kecuali sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Manusia hanya merencanakan kejahatan, tetapi terjadinya kejahatan ataupun tidak, itu pun tidak lepas daripada takdir Allah. Maka berjalanlah dengan takdir. Berjalan dengan takdir, hidup kita tenang. Biarkan manusia ngomong ini itu terserah. Saya hanya percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, contohlah bagaimana Rasul menghadapi orang-orang yang mencelanya. Nabi SAW sering dihina, sering dimaki, sering difitnah. Kita contoh Nabi, bagaimana cara dia mengatasi itu semuanya. Karena bagaimanapun solusi itu ada pada Nabi SAW, karena dia yang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam bab ini, dalam bab dosa besar yang ke-50 ini, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala ingin menjelaskan tentang di antara dosa besar adalah menyakiti, mencaci maki terhadap saudaranya kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 58, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki ataupun perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang di masyarakat ini lidah tak bertulang, mudah mencaci maki orang. Terkadang awalnya tidak punya dosa, jadi punya dosa gara-gara mencaci dan komentar terhadap orang lain. Pamannya ibu punya tetangga, tetangganya itu mungkin kurang sopan bajunya, mungkin masih membuka aurat dan selalu keluar tengah malam. Langsung dalam otak kecil ibu mengatakan, jangan-jangan wanita ini wanita malam, wanita remang-remang, wanita yang hanya mencari hiburan tengah malam. Jangan-jangan dia seorang pezina. Ini kan sudah menuduh, Bu. Maka ini masuk dalam kategori menyakiti dan mencaci maki, dan ini termasuk dosa besar. Kita tidak bisa menghukumi manusia hanya gara-gara pakaian dan hanya gara-gara keluar malam. Karena menuduh berzinah itu harus ada 4 saksi. 4 saksi pun harus menyaksikan perzinahannya. Kalau tidak menyaksikan, maka yang menuduh yang dipukul dalam Islam 84 kali 80 cambukan. Jadi tidak boleh menuduh menyakiti seperti itu aja, tidak boleh. Itu jelas-jelas wanita yang fasik gitu ya, yang ibu tahulah tetangga sendiri, dia nggak pernah sholat, pakaian telanjang dan begitu seterusnya. Tapi dengan menuduh si anu berzina, ini tuduhan berat. Kalau seandainya wanita fasik seperti ini saja, kita tidak boleh menuduh tanpa ada saksi. Bagaimana pula wanita baik-baik dituduh berzina? Seperti yang dilakukan orang-orang Syiah terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Orang-orang Syiah itu menuduh Aisyah berzina persis seperti tuduhan orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikepalai oleh Abdullah ibn Ubay ibn Salul, menyebarkan hoax bahwa Aisyah radhiyallahu anha berzina dengan Safwan ibn Mu'attil. Tetapi karena ini berita dusta, Allah Subhanahu wa taala turunkan suratun Nur, pembebasan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan berzina dengan Safwan ibn Mu'attil. Makanya Allah mengatakan, walladzina yu'dzunal mu'minin wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Apalagi yang dituduh wanita-wanita yang taat kepada Allah. Apalagi kalau yang dituduh itu atau yang dicaci maki itu adalah orang-orang saleh, orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tentu menuduh apapun bentuk tuduhannya, dituduh si fulan korupsi, dituduh si fulan kurang akhlak, kurang adab dan begitu seterusnya, maka ini boleh jadi bagian daripada ghibah, boleh jadi bagian daripada ghibah. Bahkan di negeri ini ada namanya ghibah nasional. Tahu Bu ghibah nasional tuh? Ghibah nasional itu kalau seandainya ada satu pejabat kemudian dicurigai dia korupsi, masuklah media, dibaca oleh publik, maka masyarakat yang membaca, mendengar, langsung ikut-ikut apa kata media, ikut mencelah,
kemudian mengatakan dasar koruptor, tidak amanah, macam-macam. Akhirnya kemudian datanglah persidangan. Disidanglah orang yang tertuduh korupsi ini. Rupanya sama hakim persidangan dilepaskan pula. Tiba-tiba masyarakat ngomong lagi, lah kok koruptor dibebaskan katanya. Lah kita tidak hadir di persidangan itu. Dan kita tidak tahu berita itu betul atau salah, bermuatan politik atau tidak. Tetapi dengan cara kemudian ikut-ikutan mencaci, memaki, menuduh, menggibah tanpa ada bukti yang benar, itu masuk pada ghibah atau justru menyebar kedustaan. Apalagi kemudian kalau yang disebar ini orang-orang saleh gitu ya. Tanpa ada bukti kemudian sudah dituduh, maka ini dosa besar, tidak boleh. Tidak boleh menuduh. Apalagi mencaci maki saudaranya yang sudah mengaji, sudah berjilbab, sudah pakai cadar gitu ya. Masih juga kemudian diomeli, dicaci, dimaki, maka ini bagian daripada dosa besar menyakiti dan mencaci maki saudaranya kaum muslimin. Kemudian juga mu'alif rahimahullahu ta'ala mencantumkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hujurat, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dah, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lainnya. Ada satu akhlak yang paling buruk di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, khususnya ibu-ibu. Terkadang apabila bercerita dengan kawannya, awalnya baik-baik saja ceritanya, tanya kabar, tanya anak, tanya keluarga gitu. Karena keasikan ngobrol, mulailah membicarakan kawannya, membicarakan tetangganya, membicarakan orang yang satu jamaah dengan pengajiannya. Kemudian dikorek-korek pula. Itu namanya tajassus. Sudah tahu enggak si Anu? Si Anu yang mana? Si Fulanah bintu Fulan itu. Emang kenapa si Fulanah? Saya dengar begini begitu. Tahu enggak kan gitu ya, minta komentar sama orang. Akhirnya kemudian orang yang dimentari komentar ini jadi suudzon. Oh betul juga ya kata-katamu, pantaslah dia jarang begini jarang begitu. Akhirnya diperkuat. Itu namanya tajassus. Tidak boleh. Ibu kalau ketemu kawannya, cukuplah yang dibicarakan itu yang ada keperluan saja. Kalau keperluan ngaji, ya urusan kajian yang dibicarakan. Jangan urusan yang lain. Kalau datang ke arisan, urusan arisan saja, habis itu pulang. Kalau urusan jual beli, ya jual beli saja, habis itu selesai. Jangan kemudian merembet ke sana kemari, yang datang tidak berdosa, pulang pula membawa dosa besar. Naudzubillah. Karena tajassus ini akan beralih kepada ghibah. Orang kalau sudah tajassus, mengorek-ngorek keburukan orang, pasti jatuh kepada ghibah. Dan ghibah itu adalah dosa besar, bukan dosa kecil ghibah itu. Nabi SAW pernah lewat dengan sahabatnya, ada kambing yang sudah mati jadi bangkai. Kemudian Nabi SAW mengatakan, maukah kalian memakai bangkai kambing ini? Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalaupun hidup kami tak mau karena kambing ini cacat. Maka Rasul mengatakan, sesungguhnya kau makan bangkai kambing ini jauh lebih baik dibandingkan engkau merobek kehormatan seorang muslim. Bahkan dikatakan oleh Rasul, min arbar riba, sebesar-besarnya dosa riba, sebesar-besarnya dosa riba, kata Rasul, seseorang merobek kehormatan saudaranya. Makanya wajar Nabi SAW pernah marah kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika membicarakan tentang Safiyah dengan isyarat tangannya. Padahal Aisyah tidak hendak merendahkan Safiyah dengan kata-katanya, hanya mengisyaratkan dengan tangannya bahwa dirinya pendek, dirinya
tinggi Safiyah itu pendek, itu hanya itu aja yang ingin dijelaskan kepada Rasul. Dia bangga dengan tingginya, kemudian merendahkan Safiyah dengan pendeknya. Maka Nabi SAW marah di hadapan Aisyah radhiyallahu anha dan mengatakan, "Ya Aisyah, laqad qulti kalimatan law muzizat bihal bahru lamazazathu." Wahai Aisyah, engkau sudah mengucapkan satu kalimat yang kalau kalimat ini dicemarkan di seluruh air lautan cukup mengotori air lautan satu dunia ini. Maka jangan suka menggibah. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan, wailun likulli humazatil lumazah. Wailun, celaka bagi setiap pengumpat dan pencela. Ada yang mengatakan humazah itu dengan lisan, ada yang mengatakan lumazah itu dengan perbuatan. Dua-duanya terlarang, baik dengan lisan ataupun dengan perbuatan, dengan isyarat, dengan gerakan tangan, dengan kedipan mata, dengan kemudian meletakkan jempol ke bawah gitu ya. Kalau sekarang kan ada tuh jempol ke bawah itu kalau di handphone tuh. Itu kan namanya menghina dengan cara perbuatan, itu disebut lumazah. Kalau humazah dengan lisan atau sebaliknya. Dengan kemudian mencela fisik orang, karena ada tuh di masyarakat itu orang itu mudah mencela fisik orang. Jangan. Si fulan kulitnya hitam, ibu bilang itu kayak pantat panci katanya. Si fulan kemudian terlampau pendek, nanti ibu katakan apa tuh ya, si fulan mungkin kurang mancung, terlampau pesek, nanti ibu katakan macam-macam. Pokoknya ada saja komentar-komentar itu. Tidak boleh mencela fisik orang, tidak boleh mencela rambutnya, mencela matanya, mencela hidungnya, mencela wajahnya, mencela pakaiannya atau mencela badannya, kaki, tangannya, tidak boleh. Kenapa? Karena mencela fisik orang itu sama dengan mencela yang menciptakannya. Kalau kita katakan kemudian kepada orang kurus, dasar siwak umpamanya, maka kita sedang mencela Allah Azza wa Jalla. Datang orang gemuk kita katakan drum, maka sama juga kita sedang mencela yang menciptakan orang itu. Ada orang kemudian pincang, kemudian kita katakan kok jalannya kayak joget, itu sama juga mencela. Nah, siapapun yang mencela fisik orang itu sama dengan mencela yang menciptakannya. Ingat, dari seluruh makhluk itu yang paling indah itu manusia, ciptaannya dibandingkan makhluk Allah yang lainnya. Lihat binatang, ada model cacing, model belut, ada model lele gitu kan. Tidak ada manusia seperti itu. Ada yang kakinya 4, ada yang kakinya 4 tapi tidak bisa kemudian berdiri, ada yang berjalan dengan perutnya, macam-macam binatang itu, tapi tidak seindah manusia. Karena Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Sungguh kami telah ciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Maka jangan mencela fisik, karena sama dengan mencela yang menciptakan fisik. Karena itu dosa besar, tidak boleh. Ya. Kemudian juga Nabi SAW bersabda di sini, inna syarran nasi manzilatan indallah man wada'ahun nasu ittiqa'a fuhsyih. Sesungguhnya sejelek-jelek kedudukan manusia di sisi Allah adalah orang yang ditinggalkan manusia karena takut akan kejahatannya. Subhanallah. Ada di antara orang itu, Bu, yang tidak dikehendaki kehadirannya kan, Bu. Ada di antara orang-orang itu yang tidak dikehendaki kehadirannya. Kalau dia tidak hadir, manusia akan mengatakan alhamdulillah dia tidak datang. Kalau dia datang, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ngapainlah dia datang? Orang itu datang ya tidak menggenapkan, pergi ya tidak mengganjilkan, ngapain pula dia mondar-mandir di sini?
Jadi ada orang-orang yang tidak diharapkan perkumpulannya, benci orang kalau dia hadir, dan suka kalau dia tidak ada. Lah itu seburuk-buruk manusia, Bu. Kalau ibu kemudian dibenci kehadirannya, ibu kemudian dipuji ketidakhadirannya, orang mengucapkan alhamdulillah, berarti memang ibu ini seburuk-buruk orang. Karena Rasul yang mengatakan sesungguhnya sejelek-jelek kedudukan manusia di sisi Allah adalah orang yang ditinggalkan manusia karena takut akan kejahatannya. Dan itu bukti ukubah yang disegerakan di dunia. Karena kalau orang suka berbuat jahat, maka dijauhi manusia. Kata Nabi SAW, ada dua dosa yang akan disegerakan azabnya di dunia sebelum akhirat. Salah satunya al-baghyu, kezaliman, kejahatan. Suka menyakiti orang dengan lisannya, dengan perbuatannya, dengan isyaratnya. Akhirnya Allah bayar cash, manusia benci sama dia, sehingga manusia mendoakan keburukan kepadanya. Mudah-mudahan cepat mati orang kayak gitu. Kalau dia tak mati-mati, memanglah orang jahat itu usianya panjang, Ustaz. Kalau orang baik itu cepat mati katanya. Didoakan 100 orang tak mati-mati pula itu, Ustaz. Nah, jadi Allah berikan cash berupa apa? Hati manusia tidak condong dengan dia, enggak suka dengan dia. Rasul mengatakan innallaha yubghidul fahishal badhi. Sesungguhnya Allah murka kepada orang yang jahat dan mulutnya lancang. Di masyarakat ini ada orang kalau sedang emosi, itu kata-kata yang keluar itu satu bonbin, Bu, keluar. Mulai dari kaki 4 sampai kaki 2. Kalau kaki 3 minuman, Bu. Jadi ada orang yang kalau lagi emosi itu pula yang keluar, dimaki-maki orang itu. Andai kata pun seandainya binatang yang paling indah lah menurut ibu apa gitu kan. Mungkin ibu suka piara kucing, ada kucing Angora, Persia gitu yang cantik-cantik. Kemudian lagi marah, oh dasar Persia kamu, dasar Angora umpamanya kan. Kita tidak mengatakan babi anjing yang sudah jelas-jelas najis. Itu saja tidak bisa manusia itu dikatakan kucing Angora. Karena manusia jauh lebih baik dibandingkan kucing. Ngapain pula kemudian manusia disamakan dengan kucing, dengan ayam, dengan buaya, dengan macam-macam gitu ya. Nggak bisa manusia disamakan dengan binatang itu. Binatang tidak berakal, manusia berakal. Maka ada orang-orang itu yang fahishal badhi gitu ya, orangnya jahat, mulutnya lancang, nggak pernah direm. Kalau ngomong itu asal ngomong saja. Ya. Semua keluar, makhluk-makhluk halus saja dikeluarkan. Oh dasar setan, kuntilanak, genderuwo semua keluar. Ya. Maka yang seperti itu termasuk badhi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ibadallah, innallaha wadu'al haraj illa man iktarasa irdi akhihi fadhaka alladhi haraja au halak. Wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah memperingatkan dosa kecuali orang-orang yang telah melanggar kehormatan saudaranya. Maka yang demikian itulah orang-orang yang telah berbuat dosa atau telah celaka. A'udzubillah. Dan Nabi mengatakan kullul muslim ala muslim haram irduhu wa maluhu wa damuhu at-taqwa huna bihasbi imri'in minasyarri an yahkira akhahul muslim. Kata Nabi SAW, setiap muslim terhadap muslim yang lainnya itu harus dilindungi kehormatannya, hartanya dan darahnya. Takwa itu di sini cukuplah bagi seorang muslim itu dikatakan telah berbuat jahat apabila dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Lihat bagaimana Islam memerintahkan kita untuk menjaga kehormatan orang. Sebab cukuplah orang itu dikatakan orang jahat ketika dia merendahkan saudaranya. Jangan merendahkan saudaranya. Karena ada di masyarakat kita ini yang mudah merendahkan karena dia merasa lebih kaya, tetangganya lebih miskin, maka direndahkan dengan cara terkadang dengan lisannya atau dengan perbuatannya atau dengan barang-barangnya atau dengan pakaian dan tasnya.
Ada orang yang merendahkan, kan orang merendahkan itu macam-macam. Ada dengan isyarat tangannya, ada dengan isyarat lisan dan juga matanya. Tidak bisa. Ya, Allah itu sudah takdirkan kekayaan masing-masing. Tidak perlu membanggakan. Kalau Allah mau, Allah buat Anda miskin sesaat. Kalau Allah mau juga Anda bisa Allah buat kaya sesaat. Biyadihil muluk, di tangan Allah lah kerajaan. Yu'tillahu man yasha'. Allah memberikan kepada yang dikehendakinya. Dan Allah menghancurkan juga kepada orang yang dikehendakinya. Tidak perlu kemudian merendahkan orang. Ya. Al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yakhduluhu wa la yahkiruhu bihasbi imri'in min asy-syar'i an yahkira akhul muslim. Seorang muslim itu bersaudara, tidak boleh berlaku zalim, tidak boleh menelantarkan, tidak boleh merendahkan. Cukuplah seorang muslim itu dikatakan berbuat jahat apabila dia merendahkan saudaranya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji, berita bohong, tersiar di kalangan orang-orang beriman, maka mereka mendapatkan azab yang pedih di dunia dan juga azab di akhirat. Jadi tidak boleh ibu menyebarkan hoax. Makanya kalau ibu pegang handphone, hati-hati jangan asal copy paste. Cross check dulu beritanya, layak nggak di share atau tidak, layak nggak di share ke grup atau tidak. Ya, apalagi sudah jelas-jelas isinya itu berita bohong, berita cacian makian kepada kaum muslimin, sesama kaum muslimin, tidak perlu disebarkan beritanya. Ya, karena ibu-ibu ini itu biasanya sudah dengar nggak ya? Enggak. Mau dengar, tapi tolong ya jangan ceritakan sama orang ya. Kan gitu ya ibu ya. Itu senjata ibu-ibu kan begitu. Jangan ceritakan kepada orang. Nanti yang ibu ceritakan ngomong lagi ke yang lain, kamu jangan ceritakan sama orang. Aku baru dapat berita nih, bagus beritanya katanya. Yang ini juga sama, jangan ceritakan sama orang. Satu kampung akhirnya bilang jangan ceritakan sama orang, padahal sudah tahu semua. Lah ini namanya menyebar, namanya ya, tidak boleh menyebar. Biasakan amanah mendengar dan amanah lisan. Cukuplah ibu sendiri yang mendengar. Kalau perlu bu hapus memorinya, lupalah, dibuat amnesia gitu ya, supaya berita-berita itu tidak sampai disebarkan kepada orang. Karena ini termasuk dosa besar. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Karena saking mudahnya lisan ini menyebarkan berita, terkadang tidak sadar kalau dia sedang melakukan dosa besar. Harusnya tugas seorang muslim itu menutup aib seorang muslim. Kalau ada orang ini memang punya aib, jangan dibongkar. Karena ibu juga punya aib. Makanya sering saya katakan, orang itu menjadi mulia di hadapan manusia, bukan di hadapan Allah ya. Orang itu menjadi mulia di hadapan manusia karena Allah tutup aibnya. Kalau seandainya Allah bongkar aibnya itu, tidak ada manusia yang memuliakan manusia. Yang ada manusia menaruh pasir di kepala manusia. Tapi karena Allah tutup aib kita, makanya manusia masih hormat sama kita. Kalau Allah buka aib kita, Allahu a'lam, boleh jadi manusia mencaci maki kita. Oleh karena itulah maka biasakan menutup aurat orang lain supaya Allah tutup aurat kita. Terbiasalah menutup aib orang lain supaya Allah berusaha menutup aib kita, supaya manusia tidak tahu dan kita bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul mengatakan, sibabul muslimina fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah kefasikan, sedang membunuhnya adalah kekufuran. Bahkan mencela seorang muslim itu hakikatnya dia sedang membunuh pelan-pelan. Betapa banyak orang yang kemudian tadinya sehat gitu ya, tiba-tiba kemudian darah tingginya naik, gulanya naik, kolesterolnya naik, gara-gara dicela orang. Jadi orang yang mencela itu sesungguhnya sedang membunuh saudaranya pelan-pelan itu. Karena tidak semua orang yang dicela, dicaci, dimaki, digibah, difitnah itu kuat gitu. Banyak yang tidak kuat, banyak yang tumbang. Ya.
maka hakikatnya mencela itu membunuh pelan-pelan. La yadkhulul jannah man la ya'man jaruhu bawa'iqah. Tidak akan masuk surga bagi orang yang tetangganya merasa tidak aman dengan kejahatannya. Bahkan Rasul mengatakan, wallahi la yu'min, 3 kali, demi Allah tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Ketika sahabat berkata, siapa Rasul yang tidak beriman? Kau sebut 3 kali itu. Rasul mengatakan, alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqah. Tetangganya tidak merasa aman karena gangguan tetangganya. Intinya bahwa mu'alif rahimahullahu ta'ala kemudian melanjutkan dalil-dalilnya tentang tidak boleh seseorang itu mudah mencaci memaki sampai kepada orang yang sudah mati, Bu, tidak boleh dicaci. Umpamanya orang yang mati ini memang jahat lisannya ketika masih hidup, jahat perbuatannya ketika masih hidup, tapi kalau sudah mati jangan kemudian dicaci maki, karena Rasul yang mengatakan la tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Jangan kalian mencela orang-orang yang telah meninggal dunia, karena sesungguhnya mereka telah menemukan apa yang telah mereka persembahkan kepada Allah. Mereka sudah dapat balasan dari apa yang mereka lakukan. Kenapa kita sibuk orang yang hidup mencaci maki kepada orang yang mati? Mereka sudah bertanggungjawabkan di hadapan Allah, jadi tidak perlu dicaci maki lagi. Kalau orang yang mati saja tidak boleh caci maki, apalagi orang hidup, gitu maksudnya ya. Makanya tidak boleh mudah menuduh, karena terkadang tuduhan itu tidak benar. Sebagaimana Rasul kalau orang mengatakan kepada saudaranya, hei kafir, boleh jadi kekafiran itu akan kembali kepada yang mengucapkannya. Karena hakikatnya orang yang menuduh itu, Bu, dia tidak punya apa yang ibu punya. Jadi kalau ada orang mencela ibu, hasad dengan ibu, hakikatnya dia tidak punya yang ibu punya, makanya dia iri hati, kemudian hasad dan mencela ibu. Karena tidak punya itulah dia mencela. Akhirnya artinya orang yang mencela itu orang fakir, sehingga dia mencela orang lain dengan hasadnya. Makanya sekali lagi Nabi SAW mengatakan la khaira fiha hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan bagi wanita yang suka mencaci maki tetangganya, bahkan dia termasuk penduduk neraka. Wallahu alam. Ini diantara pembahasan al-kabair, dosa besar yang ke-50. Baik, sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya. Bismillah, Ustaz, bolehkah kita mengqadha puasa setelah Syawal karena bayar hutangnya banyak? Kalau mengqadha didahulukan Syawalnya tidak sampai 6 hari. Yang kedua, benarkah kita bayar puasa di bulan Syawal sudah sama dengan puasa Syawal, tidak perlu puasa sunnah Syawal lagi? Iya. Ini masalah khilaf ulama tentang orang yang punya puasa, hutang puasa Ramadan, kemudian ketika masuk bulan Syawal ada sunnah namanya 6 hari puasa Syawal. Kata Rasul, man shoma Ramadanan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyami dahri. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari puasa 6 Syawal, 6 hari di bulan Syawal, 6 kali berturut-turut atau tidak berturut-turut, yang jelas 6 hari lah di bulan Syawal, maka sama dengan puasa 1 tahun. Jadi kalau ibu Ramadan tidak batal, kemudian tambah 6 hari Syawal, itu sama seolah ibu berpuasa tiap hari selama setahun. Lah dari hadis ini menjadi polemik para ulama, orang yang belum menghabiskan Ramadan
tetapi dia puasa Syawal karena kalimatnya siapa yang puasa Ramadan. Akhirnya selesaikan dulu Ramadannya, baru kemudian 6 hari Syawal. Sehingga dari sini kata ulama, mendahulukan yang wajib lebih utama dibandingkan mengerjakan yang sunnah. Artinya qadha dulu Ramadannya baru Syawal. Tapi pendapat yang kedua tidak demikian. Ramadan itu sifatnya waktunya muwassa. Jadi qadha Ramadan itu muwassa. Muwassa itu artinya lapang waktunya, mulai dari Syawal sampai Sya'ban tahun depan. Beda dengan puasa Syawal, itu waktunya mudayyak, sempit, karena hanya Syawal saja, tidak bisa diqadha di bulan-bulan yang lain kecuali Syawal. Maka barang siapa yang ingin mendahulukan Syawal baru qadha Ramadan tidak ada masalah, karena melihat waktu sempitnya Syawal dan waktu luasnya qadha Ramadan. Jadi ada dua pendapat gitu ya. Walaupun sekiranya di bulan Syawal itu ibu bisa mendahulukan Ramadan, dan ada hari untuk puasa Syawal sehingga bisa terbayari semuanya, Ramadan ya tidak punya hutang, Syawal juga bisa puasa, tentu ini lebih baik. Bagaimanapun menyegerakan qadha itu lebih abra' lidhimmah, supaya lebih ringan kita ini tidak terbebankan hutang. Adapun qadha Ramadan tidak bisa diniatkan puasa Syawal, karena beda hukum. Syawal itu sunnah, Ramadan itu wajib. Wallahu a'lam. Kemudian bismillah Ustadz, apa yang harus dilakukan pada orang yang menyakiti, memfitnah, berzina, padahal tidak ada bukti saksi sampai orang yang difitnah itu bersumpah dengan nama Allah, sementara yang memfitnah yaitu ahli ibadah dan masih ada hubungan kerabat dengan orang yang difitnah dan hampir menghancurkan rumah tangga yang difitnah. Ya, alhamdulillah. Kalau tidak merasa melakukan, ya nggak usah dipikirkan. Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina oleh orang munafik dengan Safwan ibn Mu'attil. Kemudian Nabi SAW seolah-olah terpengaruh dengan berita orang munafik, sehingga Nabi SAW datang menemui Aisyah Ummul Mukminin, istri tercintanya. Bayangkan ya, Aisyah itu wanita yang paling dicintai Nabi, istri satu-satunya yang perawan, anak Abu Bakar Siddiq yang paling cantik. Tiba-tiba dituduh berzina, apa tidak sakit hati Nabi itu? Tapi ini Nabi harus meluruskan, karena 1 bulan Rasul sudah menunggu wahyu, tidak turun-turun tuh wahyunya, menjelaskan apakah berita itu hoax atau berita itu memang benar. Terpaksalah Nabi harus bertanya langsung dengan Aisyah. Datanglah dia kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, di sampingnya ada Abu Bakar, ada ibundanya Ummu Ruman. Kemudian Rasul mengatakan, ya Aisyah, kalau seandainya la in lamamti bidzambin fastaghfirillah fa innal 'abda idza taballahu alaihi wa in kunta bari'a fasayubarri'ukillah azza wa jalla fawqa sab'as samawat. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, kalau engkau memang melakukannya, artinya memang betul melakukannya, engkau berzina dengan Safwan gitu ya, tinggal sesali saja perbuatanmu, kemudian bertobat kepada Allah. Karena seorang hamba itu kalau tobat pasti Allah akan berikan ampunannya. Tapi kalau engkau tidak merasa melakukannya, engkau tidak berzina, engkau tidak selingkuh, berita di luar itu hoax, tidak benar, tenang wahai Aisyah, nanti Allah akan menurunkan ayat-ayatnya dalam rangka membebaskan dirimu dari 7 atas langit sana. Jadi kalau tidak merasa memang berzina, berselingkuh, ya tenang-tenang saja. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu, kan begitu ya. Biarkan dia memfitnah apa saja, saya kan nggak melakukannya, peduli amat. Si amat aja nggak peduli. Ya. Jadi nggak usah dipikirkan, anggap angin lalu,
buang ke belakang punggung, berjalan dengan takdir Allah Azza wa Jal. Walaupun dia terus menggaungkan fitnah, kalau memang kehancuran rumah tangga ibu belum ditulis Lauhil Mahfuz, tidak akan hancur. Karena betapa banyak rumah tangga hancur bukan karena dituduh berzina. Betapa banyak rumah tangga hancur hanya gara-gara faktor ekonomi. Jadi tenang saja, walaupun dia terus menggonggong-gonggong pun, kalau memang belum dicatat takdirnya ibu harus lepas dari suami, nggak mungkin lepas. Itu semua takdir Allah. Wala in istama'u ala an yadhurruka bisyai'in lam yadhurruka illa bisyai'in qad katabahu Allah. Kalau mereka pun bukan satu orang yang nuduh ibu umpamanya ya, yang nuduh zina itu mungkin satu kampung. Kalaupun satu Indonesia yang nuduh itu, kalau memang kecelakaan tidak akan sampai karena kecelakaan itu sudah ditulis Lauhil Mahfuz. Jadi tenang saja kalau tidak merasa melakukannya. Berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menyadarkan dan berikan hidayah kepada yang memfitnahnya walaupun dia ahli ibadah, ya. Karena kalau orang yang dizalimi walaupun dia orang kafir, Allah akan menolongnya, bukan karena kekafirannya, karena dia dari pihak yang dizalimi. Wallahu a'lam. Ya, bismillah Ustaz, bolehkah menceritakan ulang suatu kejadian pada seseorang yang bertanya kepada kita dengan tidak menyebut nama pelaku kejadian tersebut? Kalau sekiranya tidak mendesak, tidak menjadikan madarat, dan itu sangat dihajatkan, gak apa-apa. Seperti seorang hakim meminta agar ibu menceritakan, ibu jadi saksi di hakim. Kalau tidak diceritakan keburukannya, hakim tidak tahu, sehingga tidak bisa memutuskan yang seadil-adilnya. Terpaksalah ibu feedback menceritakan kisah masa lalu kejelekan si anu yang sedang dihakimi. Gak ada masalah, ya kan? Kalau memang itu ada sebuah hajat. Kalau nggak ada hajat, ngapain? Ya, kecuali dijadikan ibrah dan pelajaran, boleh kita menceritakan tanpa menyebut inisialnya, tanpa menyebut namanya. Oh, di desa, tanpa menyebut desanya, di sebuah desa ada seorang wanita begini, akhirnya karena dia berbuat jahat kuburannya nolak umpamanya, kayak sinetron gitu ya. Nggak ada masalah ya kalau tidak disebutkan tempatnya. Jadi orang itu kan mengambil ibrah dari ceritanya saja. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap kita dengan seseorang yang selalu berpikir negatif dengan orang lain, khususnya kepada keluarga besar sendiri. Doakan supaya dia dapat hidayah. Ya, bahwa sekali lagi saya katakan sebagai pelipur lara, kita ini tidak lepas dari ucapan manusia. Sampai Nabi Adam saja kena omelan gitu ya. Para nabi kena omelan. Nabi Isa dikatakan anak Allah, Uzair dikatakan anak Allah, Isa dikatakan anak zina, Maryam dikatakan berzina, Aisyah dikatakan berzina, Nabi dikatakan gila, Nabi dikatakan tukang sihir, tukang tenun, macam-macam. Ya kan? Jadi sekelas mereka saja orang-orang mulia tidak lepas dari cacian makian, apalagi sekelas ibu. Wajar kalau kena maki, apalagi suka maki, kena maki baliklah kan itu ya. Karena kama tadinu tudan, ya, sebagaimana ibu melakukan bermuamalah dengan jahat kepada orang, maka Allah akan kirim orang yang bermuamalah dengan jahat kepada ibu. Al jaza'u min jinsil amal, bahwa balasan itu ditentukan amalannya. Tapi yang jelas bahwa jangan, kalau kita sudah tahu bahwa kita tidak selamat dari ucapan manusia, maka jadikan ucapan manusia seperti debu, biarkan melayang ke sana kemari, saya tidak peduli. Jadikan pujian dan juga celaan itu sama saja bagi saya. Hati saya tidak akan berubah. Anda mau puji saya silakan, Anda mau mencela saya silakan, saya tidak akan berubah. Karena hati orang mulia itu tidak akan berubah dengan celaan dan pujian. Ya. Kemudian jangan pedulikan supaya dia capek sendiri. Karena ketika dia bisa bicara dari bayi sampai dia menggibah ibu, kan hanya ketika itu saja dia menggibah ibu. Sepanjang harinya dia kan tidak menggibah ibu terus. Sehingga ada waktu capeknya, sehingga tidak perlu ditanggapi, doakan saja supaya dapat hidayah. Ya, saya kira itu diantara nasihat dari para ulama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.